nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa ya ayyuhal usikum wa nafsi bittaqwallah wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wa fil ayatil ukhra syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah asyhadu rahimani rahimakumullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa melapangkan hati kita untuk bisa menerima kebaikan, menerima kebenaran, dan bisa melaksanakan dan mengikuti apa yang menjadi tuntunan atas kehidupan kita umat manusia di buminya. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini bertepatan dengan tanggal 15 di bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Banyak di antara kita menyebut ini nisfu Sya'ban. Ini malam pertengahan di bulan Sya'ban. Memang kalau kita melihat hadis-hadis yang seringkali hadir dan dihadirkan terkait dengan keutamaan, fadhil dan sebagainya, sering kita temui bukan hadis yang baik. Walaupun sebenarnya motif, saya tidak tahu motifnya tempo beramal itu sesuatu yang baik, tapi fadilahnya menjadi-jadi kira-kira. Makanya ini para ahli hadis sering menyebut bahkan itu hadis-hadis yang mursal. Tapi pahamilah bahwa memang Rasulullah ada satu hadis yang disampaikan, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, yang menyampaikan bahwa ada satu bulan yang banyak dilalaikan di antara kita. Bulan ini adalah baina Rajab wa Ramadan. Dan bulan apa itu? Bulan Sya'ban. Nah, antara bulan Rajab dan Ramadan itu bulan Sya'ban. Kenapa dilalaikan? Dan bagaimana sikap Rasulullah terhadap bulan ini? Menurut Rasulullah ini bulan turfa'ul a'mal. Ini diangkatnya amal. Jadi ternyata amal kesalehan yang diminta untuk kita kerjakan atau dituntunkan untuk kita amalkan itu tidak sekedar dikerjakan, tapi betul-betul dicatat dan nanti dihadirkan di hadapan Allah untuk dipertanggungjawabkan. Di bahasan pun amal-amal itu ya diangkat. Diangkat itu kalau saya minta maaf ya, kalau kami memulai institusi pendidikan itu biasanya ada momentum akreditasi kira-kira. Bagaimana semua pelaporan, semua kegiatan, semua aktivitas yang kita lakukan dari pembelajaran mahasiswa, kegiatan dan seterusnya itu harus tercatat dengan baik. Manajemen yang baik itu sebenarnya oposisi
Laksanake dicatet, sing dicatet kuwi sing dilaksanake wae lho. Nek wong itu mencatat sesuatu yang tidak dilaksanakan itu jadi masalah ya lho. Yang temuan-temuan itu kadang-kadang jadi fiktif itu ngoten niku. Atau kadang-kadang tujuannya melaksanakan oke karena catatannya ya ini jadi masalah. Karena bagaimana bisa melakukan penilaian nek boten enten catatannya, makanya kan harus ada semuanya tercatat. Orang kalau sudah tercatat itu semuanya mudah dan nggak akan repot, nggak akan ribet lagi mau akreditasi kapan, mau ada pemeriksaan kapan, mau kabeh catatannya kabeh, awake dhewe kabeh dilaksanakan dan sebagainya dan seterusnya. Tapi inilah kehidupan. Amal itu juga ternyata seperti itu. Makanya Rasulullah yang cukup menarik menyampaikan. Dan saya kalau amal ini diangkat, saya menginginkan. Jadi Rasulullah itu kalau ini istilahnya uhibbu, dari Rasulullah itu menginginkan, mengendaki, mencintai pas dalam posisi berpuasa. Jadi kalau amal ini diangkat, beliau diperiksa ini pengennya Rasulullah itu sedang dalam posisi berpuasa. Makanya dan ini ada hadis riwayat yang berbeda yang disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, memang memberikan pengakuan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tak ada bulan pasca selain Ramadan yang paling banyak berpuasa itu ternyata di bulan Sya'ban. Jadi karena itu pilihan Rasulullah, pengen amal ini diperiksa. Kalangan salafus soleh dan orang-orang soleh itu ya Sya'ban ini menjadi bulan yang penting gitu. Penting ini kalau kita tidak kerjakan betul, tidak persiapan betul untuk bisa ada penilaian yang baik, ya bagaimana kemudian kita akan menjadi baik. Bahkan kalau diangkat itu bingung, jangan-jangan disibukkan masalah kita amalin ternyata resen ditompo gitu. Nah ini yang membuat orang was-was, khawatir dan seterusnya. Makanya Sya'ban ini menjadi bulan yang mudah-mudahan diantara kita bisa menguatkan tazkiyatun nafas, bagaimana membersihkan hati, membersihkan jiwa agar kehidupan kita ini yang tidak dalam posisi hampa, karena banyak diantara kita hari ini beribadah itu hampir tak ada pesan, bahkan tak punya makna. Ini yang bahaya. Kenapa Ustaz Sya'ban melupakan ya? Karena memang kalau sasi Rajab itu memang bulan yang bagian dari bulan haram, dan bahkan riwayat di Rajab itu ada peristiwa yang cukup besar juga yang namanya Isra Mi'raj. Perintah kewajiban sholat 5 waktu itu terjadi di bulan Rajab. Bulan Sya'ban itu kalau Anda melihat sejarah, ini juga sejarahnya penting. Bulan Sya'ban itu bulan di mana Allah perintahkan puasa Ramadan di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah, dan setelah Sya'ban itu turun perintah Al-Baqarah ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sampai dijelaskan ayam ma'dudah di hari-hari tertentu, dan kapan hari-hari tertentu itu dijelaskan syahrul Ramadan. Hari-hari tertentu itu ternyata tercakup dalam satu bulan yang namanya bulan Ramadan. Itu paman syahidah minkumus syahra fayasum. Kowe nek ketemu bulan menika poso kira-kira. Itu yang menunjukkan ini turunnya ini waktu itu bulan Sya'ban. Dan demikian pula diyakini bulan Sya'ban itu juga bulan di mana Allah perintahkan zakat, membayar zakat, untuk menunaikan zakat itu kewajibannya di bulan Sya'ban juga. Artinya apa? Ya Sya'ban itu ada sebuah fase bulan yang penting juga untuk bisa kita pahami dan mengerti agar aktivitas ibadah dan tuntunan agama ini betul-betul kita tepati dan kita laksanakan. Apalagi pasca Sya'ban, setelah Sya'ban usai itu Anda bertemu dengan satu bulan yang sedemikian penting yang disebut dengan syahrul Ramadan. Satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran ini hanya syahrul Ramadan. Dan konfirmasi
bagaimana bulan ini sedemikian mulia. Disebutkan di Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Inilah bulan di mana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Karena memang semua yang dihubungkan dengan Al-Quran itu akan menjadikan seseorang itu sangat dimuliakan di sisinya. Dan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu karena menjadi bagian dari hidayah petunjuk bagi manusia, penjelas atas petunjuk dan pembeda mana yang hak dan mana yang batin. Dan barang siapa yang bertemu dengan bulan ini, faman syahida minkumus syahra fayasum, maka Anda diwajibkan untuk berpuasa. Ini perintahnya jelas. Di bulan Ramadan itu bulan yang mulia dan ada perintah kita itu untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, kembali kepada Sa'ban hari ini, sebagaimana mungkin yang sudah sering kita sampaikan, Anda tak mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan kalau Anda tidak memaknai Ramadan itu lebih awal. Apalagi Sa'ban ini kemudian tidak Anda jadikan sebagai sarana penting untuk mengkaji. Makanya ada istilah targhib Ramadan gitu. Targhib Ramadan. Ini proses materinya apa Ustaz? Ini ya suka tidak suka, Ramadan itu bulan yang penting dan kita tidak pernah tahu perjumpaan kita dengan Ramadan itu jadi ketemu tenan orang kira-kira. Karena siapa yang menjamin separuh bulan lagi kita ketemu Ramadan kira-kira. Tapi kerinduan Anda, kepahaman Anda tentang Ramadan yang menjadikan Anda happy, senang mau berjumpa Ramadan dan Anda tidak sempat. Ini ada riwayat juga, Anda tidak sempat ketemu Ramadan, ternyata harus ketemu ajal, kematian. Maka demi Allah tubuh kita ini diharamkan oleh Allah dari api neraka. Jadi kepahaman itu yang luar biasa. Lu kok bisa gitu Ustaz ya? Karena memang sejarahnya proses beragama ini yang penting untuk Anda bisa dan kita bersama pahami dan mengerti. Makanya kepengen dunia dengan ilmu, pengen akhirat dengan ilmu, pengen dunia kali akhirat ngagem. Ilmu inilah yang nanti akan menjadikan kita tahu atas apa yang banyak tidak kita tahu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan aktivitas sholat misalnya dalam urusan peribadatan kita, kalau Rasulullah itu Isra, Mi'raj, ada aktivitas yang disebut Isra dan Mi'raj itu sampai Sidrah al-Muntaha itu betul-betul tak hanya roh tetapi juga jasad. Jadi jasad dan rohnya itu betul-betul hadir. Rasul itu hakul yakin, ilmunya dikumpliti betul oleh Allah, punya pengalaman spiritual yang sangat tinggi dan luar biasa. Itu diangkat sampai 7 lapis langit, sampai kemudian diperlihatkan surga dan Anda bisa membayangkan itu ilmunya, ilmu hakul yakin, itu keyakinan yang sangat kuat. Dan kemudian puncaknya Mi'raj itu ila Sidrah al-Muntaha, menuju tujuan paling akhir, puncak intaha itu tujuan paling puncak. Itu apa Ustaz? Bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Jadi ini yang luar biasa yang Allah Ta'ala berikan. Makanya kata beliau, oleh-oleh Mi'raj itu kan sholat. Dan hari ini kalau Rasulullah itu pengalaman Mi'raj itu sekali, dan ternyata itu diberikan kita itu bisa sehari 5 kali kira-kira. Karena sholat itu bagian dari Mi'rajul mukmin. Sholat itu kata Rasulullah ya Mi'rajnya orang beriman itu sholat. Tapi sayangnya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, banyak di antara kita kayak sholat kuwi gerja sabtok, gerogotok, ning ruhnya boten. Kenapa? Karena tidak hudurul qalbi, tidak dihadirkan ini hati. Nah, termasuk bulan Sa'ban ini. Bulan Sa'ban itu bulan yang harus betul-betul dihadirkan hati-hati ini agar besok ibadah kita di bulan Ramadan itu yang nganggu hati lah. Jangan sampai Anda berpuasa sebagaimana sholat yang dapat ya hanya letih dan lelah saja. Kalau puasa Ramadan yang dapat ya hanya lapar dan haus saja. Ini jangan sampai itu terjadi.
Lalu gimana Ustaz? Nah inilah makanya agar kita lebih menghayati dan menjiwai aktivitas ibadah kita ini dengan baik. Ibarat sholat ya, sholat yang bagaimana Ustaz yang sesungguhnya dituntunkan dalam ajaran agama. Sholat itu memang sebuah perkara yang super penting karena memang yang paling awal sesungguhnya akan dihisab di hadapan Allah di sisi Allah itu adalah sholat. Orang itu kalau sholatnya baik maka kebaikan banyak dan banyak kebaikan pasti akan meliputi dirinya, maka cukup sholatnya itu sudah menentukan apa nilai dia berikutnya. Nilai apa sampai kabeh. Nenek sholat elek. Wah ini masalahnya pun. Loh kenapa dengan sholat Ustaz? Itulah salah satu yang sesungguhnya Allah melalui Rasulnya ini hadirkan dan ajarkan. Kalau syariat-syariat yang lain itu cukup malaikat yang hadir dan datang untuk menyampaikan, khususan untuk sholat ini Allah memperjalankan dalam sebuah peristiwa yang cukup spektakuler, kira-kira seperti itu. Kenapa spektakuler Ustaz? Karena di mata orang saat itu ya jadi nama. Kalau hari ini kan teknologi sudah sedemikian rupa banyak ditemukan kan? Tapi di saat itu sudah irasional betul, di luar nalar, di luar logika. Makanya iman itu kadang-kadang memang bahasanya beda dengan bahasa nalar, bahasa kenapa awake dhewe hari ini mriku rada abot itu karena melakukan nganggo akal gitu. Kemudian memasakkan semua sesuai dengan logika, itu berbahaya. Nah, ini contoh yang sangat faktual ya tentang Isra, peristiwa Isra. Lu ada apa dengan peristiwa Isra ini Ustaz? Peristiwa Isra itu kan saat kalau Anda baca di kitab-kitab sejarah, saya punya kawan kebetulan seorang ahli psikiatri, dia dokter yang kemudian belajar tentang ilmu kejiwaan. Tapi saya paham betul dia itu dari pesantren dan bacaannya dulu ya super kuat kira-kira dan sangat menyenangi kisah sejarah Rasulullah. Ketika kita ketemu diskusi itu cukup menarik yang dia sampaikan. Ustaz, dia sampaikan, saya kalau membaca sejarah Rasulullah itu ada suatu momentum di mana kehidupan Rasulullah yang sangat menderita. Jadi dia menceritakan dari bacaan sejarah dia bisa paham ada saat di mana hidup Rasulullah itu sangat menderita. Dan kapan itu? Ternyata yang menjelang Rasulullah diberangkatkan oleh Allah Isra itu. Rasulullah saat itu dalam posisi yang terpuruk betul ya. Itu apa istilahnya menderita betul, tidak hanya psikis tetapi juga fisik. Bapak Ustaz bisa katakan itu kalau sejarah ditulis sebagai Amrul Husni, itu tahun kesedihan. Rasulullah ditinggal oleh pasangan hidupnya. Dengan kalau ditinggal pasangan hidupnya seneng apa sedih gitu. Orang kalau sudah menikah berpasangan dalam kehidupan itu dalam rangka menyempurnakan iman, maka pasangan itu menjadi sesuatu yang menguatkan. Sambatan itu sudah, dan itu serius. Rasul ditinggal Khadijah di tahun ke-10 setelah kenabian Rasul, dan itu periode akhir menjelang Rasul hijrah. Yang kedua, Rasul juga ditinggal sosok yang sangat kuat yang melindungi beliau dalam hidup sosial kemasyarakatan di kota Mekah. Dan itu tak lain ya yang membesarkan beliau dalam tanda petik, itu kisah nyata. Rasulullah lahir itu dalam posisi nggak punya ayah, usia 4 tahun ditinggal ibu. Beliau yatim piatu, sangat dicintai kakeknya Abu Thalib itu, tapi ya hanya beberapa tahun saja, masih di usia yang sangat anak-anak kira-kira. Kemudian dipasrahkan kepada salah satu putra beliau Abdul Muthalib sang kakek ini, notabene juga kakaknya ayahnya Rasulullah, makanya ini paman Rasulullah, namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu rasa sayangnya luar biasa pada Rasulullah. Makanya Rasulullah pun juga sangat menghargai dan menghormati sampai untuk meringankan beban paman itu, apapun putranya itu diambil sama Rasulullah untuk diasuh, namanya Ali bin Abi. Kalau itu nanti menjadi sosok yang Abu Thalib itu dalam riwayat banyak sejarawan meyakini betul tuh sampai akhir hidup itu tidak mendapat hidayah, tetapi pembelaannya terhadap Rasulullah nggak pernah bisa diragukan. Loh ini serius, ini orang kafir itu kan pernah melakukan lobby sangat serius
atas apa yang dilakukan Muhammad itu, dan yang didatangi Abu Thalib. Peringatkan itu, wahai Abu Thalib, keponakan-keponakanmu itu, agar mereka dia menghentikan apa yang menjadi ajaran dan pemikiran itu. Kalau tidak, bisa masalah dan seterusnya. Dan kemudian bahkan di lobi ditawarkan, nek Muhammad itu gelem wong wedok sing paling ayu, man tunjuk ning Mekah sing paling ayu. Nek kuwi anak-anakku tak keke, nek kuwi adik kakakku yo tak sampai ke tak lodeke. Dan kalau itu bahkan istri-istri kami tak cerai tak keke Muhammad, loh bayangno gitu. Muhammad itu sudah dapat penawaran dunia itu luar biasa. Habis itu ditawarkan apa lagi? Lo Muhammad mau juga, mau jabatan, mau kekuasaan, kami siap jadi tim suksesnya. Lo itu betul. Kalau Muhammad juga mau harta, berapa yang mau dia minta kira-kira? Kami ini para saudara-saudara yang punya kelapangan kemampuan, nanti berapa yang mau dia minta? Asal dia menghentikan itu. Tapi apa kata Rasulullah itu di hadapan pamannya Abu Thalib? Sampaikan wahai pamanku, kalau mereka bahkan bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiri, aku tidak akan pernah menghentikan syiar dakwah ini sampai Allah nanti akan membuktikan saya yang binasa atau Allah Ta'ala akan memenangkan di antara syiar perjuangan ini. Itu makanya Abu Thalib sampai dedek itu dengan pernyataan penangannya seperti itu, sampai akhirnya dia mengatakan, wis Muhammad, wis kowe silahkan sampaikan apa yang memang menjadi keinginanmu, pikiranmu dan seterusnya, dan aku yang melindungimu. Walaupun posisi Abu Thalib belum mengucapkan dua kalimat, Rasulullah itu sangat menginginkan. Tapi inilah salah satu tanda bukti Allah sudah ingin memberi pelajaran untuk kita semua. Jangankan kita, Kanjeng Nabi Muhammad yang sangat menginginkan ada hidayah saja juga tidak dalam posisi yang kemudian bisa mendapatkan. Makanya berbahagia betul kita yang hari ini Allah Ta'ala ditunjukkan di jalan hidayah. Abu Thalib itu wafat. Maka begitu wafat, apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi pada Rasulullah? Wah, itu pukulan yang luar biasa juga. Karena jangan tahu siapa pengganti Abu Thalib kira-kira. Jadi ketua suku, kepala suku Bani Hashim bin Abdul Manaf siapa? Ada yang tahu? Enggak pakai seneng nonton berita politik ini gitu ya. Siapa penggantinya Abu Thalib? Hah? Pamannya Rasulullah juga itu. Tapi bencinya sama Rasulullah luar biasa. Namanya bahkan diabadikan dalam kitab suci Abu Lahab. Abu Lahab ini. Itu namanya diabadikan di Quran, tapi abadikannya jelek. Tabat. Jadi jangan Abu Lahab itu orang di Quran namanya Al-Lahab, anak untukku tak jenenge Abu Lahab itu. Jadi masalah jenengan. Itu cilaka ya. Itu kejahatan. Karena betul-betul dia benci sama kemenangannya. Makanya efeknya apa Ustaz? Putri Rasulullah Fatimah itu bertutur. Itu sejak kematian pamannya Abu Thalib. Saya minta maaf. Itu sejak kematian Abu Thalib. Maka perlindungan pada Rasulullah ayandanya itu sudah hampir tidak ada. Maka apa yang terjadi? Itu Rasulullah kalau pulang ke rumah itu pasti bikin Fatimah binti Muhammad itu menangis kira-kira. Kenapa? Karena dia tidak tega melihat ayahandanya dalam posisi yang kotor, karena orang sudah mulai membuli dengan sangat berani melempari kotoran-kotoran, dan dia juga seringkali membantu ayahandanya itu membersihkan tai unta itu yang ada di rambut-rambut beliau. Sampai berhenti sampai kapan kira-kira? Tapi Rasulullah masih punya pengharapan di saat itu, saat ketika kematian orang-orang yang bisa sangat kuat mendampingi beliau itu sudah tidak ada. Kenapa? Dia ada harapan. Orang itu kalau masih punya harapan itu masih punya semangat. Ya Pak ya kira-kira. Harapannya apa? Taif. Loh kenapa Taif? Taif itu penduduknya masyarakat Arab. Enggak beda jauh kulturnya dengan Mekah. Hanya beda wilayah. Itu kayak Tawang Mangune Solo kira-kira gitu Pak. Lu ada apa dengan Taif Ustaz? Orang Arab itu ikramu duyuf, sangat menghormati tamu. Makanya dia menginginkan, saya kepengen datang bertamu ke sana, saya ajak diskusi dan punya harapan dengan apa yang saya ajarkan ini mereka akan jadi ikut tertarik dengan ajaran ini. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang memuliakan Allah? Begitu Rasulullah kepengen meraih harapan yang dia inginkan, yang membuat dia semangat menuju ke sana, itu sampai hari ini kalau jenengan besok
ada kesempatan saya doakan mudah-mudahan sampai ke tanah suci menjalankan ibadah haji dan umroh. Itu salah satu kegiatan Siti Tur itu tidak piknik ning Taif. Yo joger piknik numpak gandulenya saja. Bukan hanya sekedar makan nasi mandinya saja. Tapi kalau bisa Anda tanya juga masyarakat di sana, Anda akan ditunjukkan di mana dulu Rasulullah itu naik di itu ada masih ada bekas sisa-sisanya dibikin seperti tempat untuk naik. Dan yang kedua yang cukup menarik itu ada darah yang tersisa. Loh, kenapa Pak Ustaz? Itu serius. Rasulullah di sana itu yang dia pikir bisa disambut, ternyata bukan disambut tetapi disambit. Tahu disambit ini? Dilempari dengan apa Ustaz? Dengan batu, karena ternyata lobinya Abu Jahal dan gengnya itu lebih awal masuk ke sana dengan menyampaikan hati-hati nek teko jenenge Muhammad ini usiran saat dunia dia ngomong kira-kira karena omongannya itu memecah belah masyarakat kami, membuat suami meninggalkan istrinya atau sebaliknya, membuat orang tua melalaikan anaknya dan anak juga meninggalkan orang tua. Loh, itu yang disampaikan berita yang sesungguhnya tidak benar. Bukankah orang Islam itu walaupun orang tuanya berbeda akidah, berbeda ajaran, ya hanya tidak boleh mengikuti apa yang diajak dalam kesesatan, tetapi dia tetap punya tanggung jawab untuk memberi penghormatan. Loh, itu Islam itu seperti itu. Apa yang terjadi Ustaz? Itu betul, Rasul itu dilempari dengan batu sampai bercucur darah. Makanya saya katakan tadi penderitanya tidak hanya psikis tetapi juga fisik. Dan ini serius itu sampai ada salah satu gigi beliau yang tangga. Anda bisa bayangkan betapa kerasnya lemparan batu itu kira-kira gitu. Dan darahnya itu Rasul itu zaman perang Uhud, darah yang bercucuran itu diusahakan untuk tidak netes. Karena kalau netes sampai ke buminya Allah itu bahaya. Bahayanya apa Ustaz? Malaikat itu kan rambai nafsu, iso nesu ya. Karena ada kekasihnya Gusti Allah yang dilukai seperti itu. Dan ini riwayatnya ada. Begitu peristiwa di Taif itu Rasul didatangi malaikat penjaga gunung Taif. Gunung Taif itu apa? Dia meminta izin kepada Rasulullah Muhammad agar apa? Ini gunung ini tak balik, sehingga mana dibalik binasa kabeh. Kita melukai semua Muhammad. Nek jenengan waktu itu dalam posisi seperti Nabi Muhammad itu kira-kira ada minta izin seperti ini, diizinkan tidak kira-kira? Diizinkan, makanya jenengan rabakan jadi nabi. Nabi ini jenengan jadi masalah nih kira-kira. Karena jenengan ternyata pilih jadi nesunan dendam. Loh, ini kan Nabi Muhammad itu tolak dan jenengan. Itu sahabat itu yang harus Anda pikirkan, itu membersihkan hati itu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Loh, ini penting. Rasulullah itu saya minta maaf, itu begitu mendapat permintaan persetujuan dia menolak. Loh, kenapa dia tolak? Karena Rasul mengatakan dia tidak tahu, mereka tidak. Bagaimana mereka tahu Rasulullah baru datang ngomong wis di lempari. Rasulullah masih punya harapan. Kok nek tak ceritakan tentang ajaran agama tak sampaikan, dia masih berharap mereka dapat hidayah. Itulah seorang dai. Dai teko ra disambut terus mutung kira-kira. Dai teko ceramah ra disuguh mesum kira-kira. Ra disangoni permut. Enggak boleh itu seperti ya. Memang kita ada majelis-majelis yang memang itu bagian dari konsep keilmuan. Tetapi ya dai itu bisa di mana saja dan kapan saja, monggo silahkan itu berdakwah dengan caranya masing-masing. Tapi ya bagaimana orang niat, sebagaimana Rasulullah sampaikan, andaikan mereka tahu Rasulullah masih punya pengharapan mereka dapat hidayah, dan andaikan tidak mereka orang tua mereka, Rasulullah juga masih berharap itu anak turun mereka nanti yang akan mengikuti jalan hidayah. Dan harapan doa Rasulullah terkabul tidak kira-kira? Terkabul. Makanya dipateni kabeh serana ceritane jenengan edan ini. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara proses, makanya di suasana yang seperti itu saat Rasulullah sudah hampir kehilangan harapan kira-kira. Nek wong kehilangan harapan jadi ngomong bahasanya putus. Wah, itu menderita betul. Ini orang agama langsung gantung lah kira-kira gitu. Dan itu makanya Allah datangkan malaikat Jibril, Allah perjalankan itu di waktu malam. Malam itu simbol gelap.
karena Allah akan menunjukkan sesuatu yang sangat terang dalam kehidupan beliau. Dan ini faktual, kisah nyata. Cerita yang saya tidak ingin kasih ceritanya apa, mulai cerita di Bible karena komplit itu banyak dalil ayat-ayatnya yang Allah ingin tunjukkan. Loh itu apa Ustaz? Tapi yang sangat menarik adalah ketika Rasulullah dikembalikan lagi di Mekah. Waktu itu dalam suasana yang Rasulullah masih merasa takjub dengan kejadian semalam. Rasulullah saat itu di waktu duha itu ada di sekitar Ka'bah, tiba-tiba dijawil oleh Abu Jahal. Kenal Abu Jahal ini? Abu Jahal itu pengaruhnya besar. Itu bahasa sejarawan mengatakan Kanjeng Nabi juga pernah ngendikan Fir'aun Mekah dia Abu Jahal. Jadi kalau dulu ada Nabi Musa ono penguasa yang sangat dolim namanya Fir'aun, di Mekah itu orang yang punya kekuasaan sangat besar karena pengikutnya sangat kuat. Jadi Abu Jahal itu kenapa tidak mengikuti ajaran Muhammad itu karena takut kehilangan kekuasaan, karena antara dia dan Muhammad ini nek mamane pilkada coblosan itu menang Abu Jahal di Mekah. Karena pengikutnya Muhammad nggak banyak. Ya Pak ya. Makanya hari ini kebenaran itu sudah ditentukan pengikutnya oke, Abu Jahal pengikutnya oke. Nanti Nabi Muhammad ya nopo gitu. Kebenarannya kebenaran yang itu harus terus diperjuangkan mereka yang banyak itu mulai memahami kebenaran yang bagaimana ikhtiar kita memberitahukan agar mereka mendapat hidayah kebenaran. Lu ada apa Abu Jahal? Abu Jahal menyapa Muhammad, bertanya kamu ada di sini kenapa? Rasulullah, apa yang didapat yang harus disampaikan. Dan ternyata orang yang paling awal mendengar cerita tentang Isra-nya Rasulullah dari lisan Rasulullah itu ternyata Abu Jahal. Saya tanya kira-kira Abu Jahal percaya nopo mboten dengan Nabi Muhammad ini? Saya minta, tapi Abu Jahal itu ternyata sangat tertarik dengan ceritanya Rasulullah. Makanya kemudian dia menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad, dia katakan, itu andaikan saya kumpulkan penduduk Mekah dan kamu mau nggak bercerita seperti yang barusan kamu ceritakan kepada saya di depan mereka. Dan ternyata Rasulullah setuju, deal. Makanya nek jenengan pengen belajar sejarah itu ketua panitia Isra Mi'raj pertama kali itu Abu Jahal. Ini nyate beda nek Abu Jahal itu pengen maksudnya gen kabeh ora percaya dan membuli Muhammad. Nah nek ketua panitia teng masjid menika niku nyate gen iki tekan pundi-pundi nggih napa nggih. Makanya nek nyate Abu Jahal ben oleh hidayah sampai banget karena dia ketua panitia pertama ngumpulke penduduk di mana Ustaz? Di Jabal Qubais. Itu salah satu gunung yang sekarang dibangun di sana aja. Itu tempat yang sangat strategis. Nek pertemuan banyak orang bicara itu jelas, terdengar jelas. Undangan disebar betul. Kira-kira nek sing ngundang Abu Jahal, pembicaraan dengan Nabi Muhammad, sing teko kathah apa mboten kira-kira. Wah luar biasa, pengikutnya Abu Jahal banyak, pengikutnya Nabi Muhammad ya enten lah kira-kira. Maka itu menjadi majelis yang sangat menarik dan Abu Jahal menggandeng sendiri itu tangannya Rasulullah Muhammad agar Muhammad bisa bercerita sebagaimana janji dirinya itu menceritakan apa yang diceritakan. Anda bisa bayangkan kalau orang mendengar saat itu Nabi Muhammad cerita didatangi malaikat terus numpak kendaraan sing nganggo sayap, kira-kira udah percaya orang itu terbang yang harusnya 30 hari hanya setengah malam, udah percaya orang naik lagi sampai 7 lapis langit terus ditonton ke surga neraka ketemu Gusti Allah, percaya orang mboten kira-kira? Mboten, jenengan yo waktu itu urip ra zaman-zaman. Wong sak menika ya ora percaya. Lha jenengan ceritakan Nabi itu dipercaya tidak? Wah itu betul. Itu wong kafir jahiliyah pengikutnya Abu Jahal itu menjadi membulinya usir dan tenang di Muhammad memang itu. Pantas saya tidak mengikutinya. Orang yang awalnya tertarik pengen masuk Islam jadi ragu-ragu dan orang Muslim sendiri juga hampir kehilangan kepercayaan diri. Ini Nabi ini tenangan orang ini saya itu ragu-ragu. Makanya pertanyaan-pertanyaan bully mengejek itu dan seterusnya sudah jadi luar biasa. Abu Jahal itu hampir gila karena merasa acaranya berhasil, tetapi hampir. Lu kenapa hampir Ustaz? Karena tiba-tiba kemudian dia tengok kanan kiri mencari suatu sosok yang sebenarnya dia sangat ingin itu hadir. Karena selama ini inilah yang kadang-kadang jadi problem. Kenapa Muhammad itu menjadi sangat kuat kira-kira di tengah dia sudah gak punya Abu Thalib dan sebagainya, tapi sosok ini ternyata
Siapa yang dicari kira-kira? Abu Jahal. Abu Bakar ini podo-podo Abu ning apa ya? Abu Bakar, Abu Jahal boleh Abu Jahal, Abu Bakar kenapa tidak datang? Apa dia tidak tahu panggil panitia yang undang-undang? Ini sudah tak undang orang di BA centangnya lagi sini. Mungkin lagi dicas itu handphone atau mungkin kuotanya belum ditunggu. Akhirnya Abu Jahal itu betul turun ke bawah nyari ke rumahnya Abu Bakar, gak ketemu sampai ke ladang dengan tergopoh-gopoh. Abu Bakar digulai Abu Jahal itu kaget ke rumah. Dan ditanya don Abu Jahal cerita merocos, kenapa kamu tidak? Saya undang-undang dengarnya ini diceritakan A sampai Z. Jadi Abu Bakar itu dapat cerita Isra Mi'raj malah sapa Abu Jahal. Terbayang ini. Nah Abu Bakar percaya tidak? Jawabannya Abu Bakar sederhana. Kalau betul yang diomongkan dia oposisi diomongin Nabi Muhammad, aku percaya. Gitu nih. Abu Bakar tuh nek jenengan kepengen nimbang iman ya katakan anjing Nabi Muhammad tuh nganti-nganti dikaakan karena julukan Siddiq itu enggak main-main, ini enggak omong-omong. Itu serius. Itu imannya Abu Bakar ini ditimbang sama 70 penduduk Madinah itu para sahabat. Wiji abot imannya Abu Bakar. Lo kenapa Ustaz? Abu Bakar percaya itu betul menjadikan Abu Jahal muntah waktu tiwas Melayu ini dan seterusnya ternyata malah kabar dia boleh percaya kalau dia sampaikan itu gabung kalau koncomu kayak dibully lah kalau pakai Abu Bakar. Wawancara itu masih berlangsung. Akhirnya tergopoh-gopoh juga Bakar itu masuk di majelis itu, begitu datang dia langsung interupsi. Interupsinya apa? Bapak Ibu dan Muhammad Allah. Instruksinya kemudian menjadikan orang menjadi berkurang itu buliannya karena ternyata fakta yang disampaikan Rasul itu kebenaran. Di antara kebenarannya apa Ustaz? Lu ini serius. Rasul itu perjalanannya kan tidak langsung nonton surga neraka gitu. Perjalanannya kan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Kalau Anda baca riwayatnya dengan penuh kan Rasul sempat mampir juga di Medina, ditunjukkan malaikat Jibril. Makanya dia sudah punya harapan betul tentang Medina itu nanti dari kota masa depan dia. Sholat 2 rakaat di sana di Bukit Tursina di mana Nabi Musa itu mendapatkan wahyu, kemudian di Bethlehem, di Bethlehem itu tempat lahirnya Nabi Isa, sampai di Masjid Al-Aqsa dikumpulkan dengan semua para nabi, para rasul, para diutus dan Rasulullah jadi imam di situ. Ini riwayatnya banyak, kisah-kisahnya banyak. Nah, Abu Bakar kan bertanya, yang namanya Al-Aqsa Yerusalem itu kan sesuatu yang masih ada di buminya Allah. Makanya dia bertanya, apa pertanyaannya? Ya Muhammad, kalau kamu betul dari sana bisa menceritakan suasana di sana. Loh kenapa? Karena Abu Bakar sudah tahu betul masyarakat Mekah itu kalau bisnis ke satu wilayah satu tempat, itu mereka itu pakai grup-grup WA, geng-gengan gitu. Dan Muhammad Rasulullah itu tidak termasuk grup WA orang-orang yang bisnisnya ke Al-Aqsa, ke Yerusalem, bukan ke sana. Makanya mereka pun paham bahwa Muhammad belum pernah ke sana. Tapi Abu Bakar minta ceritakan itu posisi sana. Rasulullah itu ternyata orang yang sangat detail, Bapak. Ini kita dituntut kalau mau melaksanakan sesuatu ya harus detail. Maksudnya apa Ustaz? Itu dia bisa ceritakan dengan sangat menggambarkan bagaimana suasana jalan-jalannya, bagaimana bangunan-bangunannya, bahkan bagaimana tiang-tiangnya. Itu ada. Suasana kota itu diceritakan. Saya minta maaf loh, orang yang pernah ke sana kan jadi jomblo. Muhammad bisa ngerti. Muhammad belum tahu neng. Itu berarti Muhammad bahasa kokono tenan. Serius, nek awake dhewe mungkin enake dengan perjalanan kan makane turu tekan nggone wis digoleki ora detail demo foto acara. Tapi ini serius kan Nabi Muhammad itu menceritakan. Bahkan yang cukup menarik Bapak Ibu itu Nabi Muhammad itu sampaikan itu waktu awal saya berangkat perjalanan itu ketemu sama kelompok grup WA-mu, gengmu itu, kabilahmu itu 2-3 hari lagi nanti masuk ke kota Mekah. Dan Rasul bisa menceritakan juga berapa rombongannya, bagaimana bahkan pakaian slayer yang dipakai pimpinan itu warnanya apa. Dan Rasul sudah cerita, saya bahkan membantu mereka karena mereka kehilangan unta, saya tunjukkan di mana unta mereka yang sembunyi dan hilang itu. Loh, tambah kaget kamu betul. Sebelumnya membuli habis-habisan, Rasulullah terus cerita tentang sesuatu yang akan terjadi 2-3 hari lagi
Dan itu bagaimana bisa tahu kira-kira itu? Dan ternyata betul 2-3 hari itu mereka berdebat-debat, bener nggak Muhammad, bener nggak Muhammad. Ternyata teko tenang kalau Pak. Itu melihat rombongannya seperti itu, ciri-cirinya juga seperti itu. Bahkan ketika mereka sudah meletakkan barang-barangnya langsung dirapat, langsung ditekoki. Pas waktu malam itu, apa betul kamu itu kehilangan? Oh, nah itu di cross check, ini tambah kaget juga. Kok bilang kok ngerti? Lu bagaimana? Jenengan saat ini jangankan kehilangan unta, kok kehilangan sandal, sandalnya ngerti karena dari satu medsos. Tapi kalau zaman dulu dengan jarak 3 hari perjalanan kira-kira wong kehilangan kok iso ngerti sing ning kene iki kabarmu sapa-sapa gitu. Kan jadi penasaran. Bener enggak loh? Ya memang betul. Waktu itu malam itu kami kehilangan. Tapi ada yang menunjukkan itu loh, tamu di belakang bukti lah. Ditanya sapa sing menunjukkan, saya nggak tahu. Tapi kami cekil, sing jelas soalnya ketemu karena nek wis wong kehilangan kan sing penting ketemu nih, sing nunjuknya rapatnya penting gitu. Ya ngomong gitu. Loh, pertanyaannya dari mana Muhammad tahu kira-kira? Oh, tanya di belakang bukit. Pertanyaan berikutnya kan Nabi itu naik menggunakan perjalanan darat atau udara kira-kira? Hah? Udara, naik udara kan yo ngerti sore. Dia ngomong kira-kira. Nek mungkin saat menikah orang nanti masuk di angka perjalanan udara ketok lah zaman deben orang nggak pernah berpikir orang jalan mabur gitu. Mungkin kapal terbang 1400 tahun lalu nggak mungkin. Tapi fakta-fakta itu sudah terbukti. Yang hari ini belum dibuktikan dan banyak orang yang masih belum percaya itu adalah cerita Rasul tentang surga dan neraka. Gini ngomong gitu. Ini serius. Surga dan neraka itu diceritakan Rasul dengan aku yakin. Ini awal kita orang tak percaya. Loh, jangan percaya surga nopo mboten? Percaya nih wajib melaksanakan amalan ahli neraka kira-kira. Jenengan yo percaya neraka napa mboten? Ya jeng kepengin mlebu ning neraka kira-kira nanti-nanti. Kan berarti kenapa percaya jenengan? Loh itu betul. Tapi kemudian yang paling besar yang Allah Ta'ala ingin perlihatkan itu saat ketemu sama Allah. Assalamualaikum ayuhan. Itu kalimat itu keluar betul. Rasulullah itu disambut dengan kemuliaan yang sangat tinggi dan itu hanya untuk Muhammad sebenarnya. Untuk Muhammad Rasulullah itu yang ada di sana. Maka jawabannya jadi luar biasa. Yang nanti diabadikan di tahiyat akhir itu. Jawaban Rasulullah Assalamualaikum. Nah itu kami bersama. Jadi bukan hanya alayya aku toh, wa ala ibadillahis. Dan Rasul sudah melihatkan orang-orang soleh. Itu benar yang disampaikan Syekh Muhammad Abdul di tafsir beliau di Al-Mana. Untung yang diajak diisrokan sampai surga ketemu Allah itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dudu Muhammad Abdul, bukan Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal, Muhammad Abdul kira-kira tekan mana belum baline apa bener kira-kira. Ragil. Itu nilainya. Loh, kenikmatan macam apa orang Mi'raj Ustaz? Loh, kenikmatannya ada. Karena ada sholat 5 waktu, makanya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Panggilannya aflahal. Aflah itu sukses betul, kemenang betul, beruntung betul. Orang beriman itu nek iso sholat kanthi khusyuk ini sing berdoanya gitu. Karena khusyuk itu urusannya bukan hanya kita yang menciptakan, tetapi juga bagian dari anugerah Allah. Maka minta doa itu agar kita menjadi sholat khusyuk. Yang cukup menarik dengan anugerah sholat itu apa Ustaz? Saya ingin lanjutkan peristiwa yang kebetulan oleh Allah hadirkan sampai Rasulullah hadir di surganya ini. Ternyata ada sosok satu sahabat itu yang menarik perhatian Rasulullah waktu di surga. Tahu siapa sahabat satu orang ini? Loh, Anda menyebutkan namanya Bilal. Dia bukan khulafaur rasyidin. Dia bukan orang kaya. Bilal itu nama berapa? Itu kalau di Malaysia, saya habis pulang dari Malaysia 3 hari yang lalu. Itu semua penyebutan muadzin itu sebutannya Bilal. Kenapa Bilal kira-kira? Profesi beliau muadzin. Neng surga kuwi suara tek-tek. Jadi makanya Rasulullah nek ngejak Bilal sholat itu beda karo ngejak yang lainnya. Ngejaknya apa? Ya Bilal areh Nabi sholat. Yuk senang-senang yuk dengan sholat. Lu ada apa dengan Bilal Ustaz? Ada ayat Allah.
wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik omongannya daripada orang yang da'a ilallah, ngajak kepada Allah. Saya tanya, Bilal Muadzin ini ngajak kepada Allah enggak kira-kira? Apa yang kalimat apa yang keluar? Hayya sholat, hayya falah. Gini ngomong gini. Orang nganggo tambahan macam-macam cerita kayak Ustaz Iqbal ini. Lho iya apa ya kira-kira? Hayya sholat, hayya falah. Wa amila sholihan. Bilal niku para muadzin yo nglakoni salat apa mboten kira-kira? Dadi makmum sop awal apa makmum masbuk kira-kira? Awal. Nek aku muadzin nang masjid menika pangapunten niki Pak. Saya minta maaf, baradan komat habis itu kabeh do salat terus dhek malah mulai turu itu malah pecah di muadzin muncul. Lho niki serius. Jenenge muadzin yo ngejak salat yo nek balik itu kadang-kadang berjakoni. Saya minta maaf iki di awake dhewe itu isone ujar-ujar ning ora. Lho niku. Lho niki jadi renungan kita bersama. Maka Anda bisa bayangkan Bilal bin Rabah. Loh kenapa Ustaz? Luar biasa di atas apa yang kemudian didapat oleh Rasulullah dalam peristiwa Mi'raj itu tentang sholat yang 5 waktu dan dia yang menjadi pengingat. Saya tanya, jenengan nek kelingan sholat itu sak durunge adzan apa pas adzan gitu Pak? Oh pas adzan. Saya tanya, nek muadzin kaya Bilal bin Rabah iki nek kelingan sholat pas apa bro? Sak durunge adzan apa pas adzan? Itu sebelum adzan. Itu maka ada satu amalan yang kemudian dia terus akan mengingat sholat itu. Makanya sholat itu saat dulu jadi diperintahkan ingat itu sampai 50 waktu. Dia ngomongin dinyang-nyang terus dan dikatakan Nabi Musa khawatir sehingga sampai hanya 5 waktu itu nikah kayak gitu. Tetapi 5 waktu itu bisa sampai nilainya bisa sampai 50 waktu. Bilal bin Rabah bisa membuktikan. Loh kenapa Ustaz? Saya minta maaf. Bilal niku nek batal wudunya terus ngambil wudu. Ada apa dengan menjaga wudu? Ada apa dengan wudu? Saya minta maaf. Ilmu fikih itu wudu itu tidak termasuk bagian sholat. Rukun sholat, wajib sholat, sunnah itu ngomong apa? Ini nek kowe iki ora wudu terus sholat sah mboten itu masuk bagian dari syarat-syaratnya. Saya tanya, kowe iki nek pas wudu kelingan apa bro? Kelingan apa? Sholat. Jadi bilang Joko wudune terus berarti kelingan. Orang kelingan sholat itu berarti wah ini sholat ini kelingan yang Gusti Allah dulu. Makanya nasihat terakhir dan Ramadan jenengan ya pesan yang maknani pun napa Ustaz? Sahabat Ali bin Abi Thalib itu nasihati piye carane sholat khusyuk. Nanti mangtrape ibadahku iso dadi khusyuk. Sholat khusyuk niku sing kaya pripun Ustaz? Apa kata sahabat Ali nek piye carane sholat dadi khusyuk pripun lho? Ada yang tahu? Halo? Kiai iso apa? Gimana? Anggap wis sholatmu sing terbayang jenengan. Begitu jenengan sholat subuh, anggap ketika sholat subuh wis sholat subuh sing dan berungkapan sholat duhur. Maka begitu ketemu adzan duhur pun kira-kira seneng, alhamdulillah. Iji ono waktu sholat. Sholat duhur dianggap tenan, sholat asar umpama ketemu sholat asar. Begitu pun sholat adzan sholat asar seneng apa betul? Orang punya awake desa iki kurang sholat duhur, adzan duhur adzan asar. Wah adzane to. Demo lagi wae adzan. Yo merasa lagi kadang-kadang. Sampai kecepatan doang. Jadi ini kita punya enggak melakukan hal yang serupa itu. Tapi orang kalau dia memahami ini sholat terakhir, nah itulah ingatnya sama. Itu sama ketika Anda mau menyambut Ramadan. Ramadan ini yang gue anggap itu Ramadan terakhir. Kira-kira Anda bisa menikmati nggak hari-harinya? Bisa sangat serius menghadapinya dengan amal terbaik nggak kira-kira? Iya. Maka begitu Anda ketemu Ramadan tahun depan lagi, senang banget Ramadan. Iso seneng tuh karena menganggap itu. Orang kaya ketika ketemu Ramadan langsung buka kalender Pak Joni kapan tuh wis tanya pengen nanti dari Ramadan. Kadang-kadang arep poso lagi sahur wis dibahas tuh bukone atau buah
minggir. Ketemu Ramadan mesti kesel pas panas, pas puasa sambatnya sekali. Jadi banyak orang itu dikir-kirnya Ramadan dan kampung dan batu. Kata nama betul tentang mereka kira-kira. Ngomong Ramadan itu nilainya bagus, hebat. Itu makanya Anda harus pahami seperti Ramadan keras bagaimana sholat itu. Makanya orang kalau sudah seperti itu nunggu sholat bahagia waktu sholat itu orang sangat bahagia hidupnya. Karena yang diingat Allah, yang diingat ngomongnya Allah, yang diingat masjid. Makanya kita harus ya Bilal arek Nabi sholat. Makanya dan dia bilang dan dia muadzin. Ini ibu-ibu banding kok terus ada subuh esuk-esuk. Oh di Senin di kerutuki kan Pak Imam. Kalau ibu-ibu ya ikut menyiapkan gugah muadzinnya Pak ini syarat adat dan seterusnya itu harus dipersiapkan. Cuma pas Ramadan lagi dibangunke, makanya kadang-kadang begitu Ramadan dibangunke pilihannya nek ra mangkat ya mungkin ora mangkat atau nek mangkat ya makmum masbuk kira-kira. Ini yang jadi masalah. Mari kita perbaiki sholat kita. Mudah-mudahan dengan memperbaiki sholat ini Allah Ta'ala yang nanti akan memperbaiki kehidupan kita. Allahumma. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya tidak tahu ini karena ini wajah-wajah akhir zaman ini. Akhir kehidupan saya nggak ngerti. Kita nanti besok ketemu Ramadan atau tidak. Tapi kita tetap terus berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi sabana fi sabana wa balikna Ramadan. Ini tinggal beberapa hari ketemu Ramadan. Mudah-mudahan Anda bisa bertemu dan berjumpa dengan bulan yang penuh keberkahan, banyak kebaikan. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kalam yang kurang berkenan, khilaf yang menyakiti perasaan, tak ada keinginan sama sekali kami untuk menyakiti siapapun. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah menguatkan iman kita, menghadirkan takwa kita sehingga nanti kita bisa bertemu bulan Ramadan di tahun ini. Dan kita mohon sama Allah ini Ramadan terbaik di antara Ramadan yang sudah kita lalui. Dan mudah-mudahan semua amal kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semua amal kebaikan kita diterima di sisinya. Makanya mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang mencintai dan merindukan Ramadan, sehingga andaikan ternyata oleh Allah ajal kita ini sudah lebih dulu daripada sebelum Ramadan, rasa cinta Anda ketemu mau Ramadan itu yang menjadikan Allah mengharamkan Anda dapat siksa dari api. Ini yang luar biasa. Mudah-mudahan hadir rasa kerinduan itu. Marhaban ya Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Kita tutup majlis dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.